Kami harap Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik paparan materi dari Bapak Dr. Agusti Tamrin. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Agusti Tamrin. Terima kasih Pak MC. Cek sound dulu. Suara saya bisa didengar? Alhamdulillah sudah terdengar dengan jelas, Bapak. Prof. Din belum hadir ya berarti ya? Menyusul Pak Dokter. Oh, oke. Karena bersamaan, acaranya bersamaan. Ya, oke. Siap. Baik, yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat sejawat yang mungkin senior saya juga, nanti yang sebentar lagi bergabung, Prof. Din Wahyudin, beliau juga guru saya. Kemudian yang terhormat Ibu Dekan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Dr. Tri Sakti Handayani, dulu juga cukup lama berada di Prodi PPG, beserta Bapak Ibu Wakil Dekan 1, 2, dan 3, yang lengkap hadir. Kemudian Ibu Kaprodi PPG, Bu Din Hindun, Sugeng Sonten Ibu, seterusnya kepada para dosen semuanya ini yang mengampu PPG dan teristimewa guru pamong, ya. Nanti akan saya jelentreh nih seperti apa sih sebetulnya peran guru pamong itu ya. Yang selama ini mungkin tidak ada perbedaan ya antara dosen dan guru karena undang-undangnya satu. Tidak dipisah. Para dosen, guru pamong, dan teristimewa nih, semua mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 yang tempat studinya terploting. Nah, jadi ya, terploting di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi PPG itu sifatnya nasional Indonesia. Kita punya 78 penyelenggara PPG, inilah yang menempuh di Prodi PPG FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Ini adalah calon-calon guru profesional masa depan. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa lulus 100%. Baik, materi yang diberikan kepada saya desain pembelajaran inovatif gitu ya. Sehingga nanti ada 3 segmen yang akan saya kemukakan. Itu hanya pemantik ya, hanya pemantik saja, hanya trigger untuk kita diskusi ya. Termasuk saya tadi coba amati dari chat gitu ya. Karena saya belajar banyak dari learning by doing, saya belajar banyak dari model kontekstual gitu ya. Ini ternyata problem guru kita ini hanya untuk menempelkan virtual background masih banyak yang kesulitan. Terkendala laptop dan segala macam. Nah, sebetulnya kalau laptopnya mungkin RAM-nya kurang, itu tinggal nggak usah dicentang yang green screen-nya itu pasti muncul. Nah, ini juga menjadi PR ya. Tapi saya yakin ini kalau guru-guru yang sekarang ini terutama yang kategori 1, ini pasti tidak ketinggalan IT dalam rangka update status. Baik update status WA, update status Facebook, atau mungkin sedang berada di mana, itu di mana bumi dipijak, di situ kita berkoda. Nah, itu biasanya seperti itu. Ya. Jadi berkoda itu foto. Nah, jadi dimanapun tempat foto, makan foto, sedang apa-apa foto, nah, terus update. Sayangnya tidak jarang yang update pembelajaran, update literasi, gitu ya, update keterampilan mengajar, ya, atau update yang dibutuhkan sebagai senjata utama dari guru. Nah, ini mungkin yang perlu untuk kita koreksi bersama di sini. Jadi saya hanya memberikan trigger, nanti lebih banyak untuk diskusi. Waktu saya berapa menit, Pak Fahdian? Okay. Baik, waktu Pak Dr. Tamrin 60 menit, Bapak. 60 menit sudah dengan diskusi atau belum itu? 60 menit belum dengan diskusi. Nanti ada sesi tersendiri untuk tanya jawab. Oke, berarti pokoknya waktu saya nanti kalau Prof. Din sudah bisa hadir nanti bisa ya
ini mau 30 menit boleh, mau 60 menit boleh, mau 90 juga boleh, mau 120 juga boleh. Gitu ya. Mau 200, Siap. mau 3 jam juga boleh gitu ya. Oke, karena kalau sudah berbicara masalah pembelajaran, ini sesuatu yang sangat menarik. Jadi nanti terutama ini kepada, saya hanya mohon maaf dulu. Ini ada share screen ya. Saya belum share screen, ada share screen. Saya mohon maaf, ya mungkin ada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, ya terutama juga mahasiswa, ya karena ini statusnya mahasiswa nih. Nanti kan sudah punya NIM ya. Jadi Bapak dan Ibu guru yang ikut PPG Daljab kategori 1 sekarang statusnya adalah mahasiswa pendidikan profesi, ya. Ini yang harus disadari bersama. Jadi Bapak Ibu ini mahasiswa. Jadi begitu masuk bukan guru, mahasiswa ini. Nah, sama ketika mungkin Bu Dekan dulu ketika masuk S3, statusnya bukan dosen, tapi mahasiswa. Sehingga label dosen itu harus kita letakkan dulu, gitu ya, karena statusnya adalah mahasiswa. Nah, ketika nanti sudah lulus, sandangan dari predikat guru itu bisa diintegrasikan nggak? Nah, ini challenge. Mohon izin saya share screen ya, Pak MC ya. Baik, kami persilakan Bapak Dokter. Baik. Saya diberi tema ini. Sudah terlihat? Sudah nampak jelas di layar kami, Bapak. Baik. Ya. Ya, kebetulan hari ini pagi tadi sampai siang saya juga presentasi Monef gitu ya, karena sebagai dosen juga harus kegiatan P2M. Nah, ini presentasi Monef. Saya lihat dan jadwalnya dari Bu Dekan yang dikirim ke saya, diundur jam 2, mudah-mudahan bisa nih. Saya agak samar juga kalau itu pagi ya, jelas nggak bisa. Jadi kayaknya Bu Dekan dan teman-teman UMM ini weruh sak durunge winarah gitu. Ini kalau ditembak jam sekian pasti bisa gitu ya. Baik, kita ke strategi Bapak dan Ibu. Ada 3 hal tadi tentang pembelajaran PPG 2022. Nah, jadi kalau kemudian strategi desain pembelajaran untuk PPG, yang nomor C-nya nanti lulus PPG, apakah guru profesional? Nah, ini pemantik ya. Nah, kalau berbicara desain, itu semestinya sudah ada di LMS semuanya. Tapi di balik LMS itu sebetulnya ada apa? Kenapa desainnya menjadi seperti ini? Ini yang perlu diketahui bersama, dicermati secara bersama-sama untuk kemudian diimplementasikan. Termasuk juga banyak yang tanya tadi. Pertanyaan juga sudah cukup banyak. Pak, ini nanti di pengembangan perangkat yang dipakai kurtilas atau kurma. Jadi kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka. Nah, saya menggunakan singkatan gitu ya. Tapi jangan singkatannya tuh banyak plesetan gitu ya. Banyak plesetan. Kalau dulu KTSB gitu ya, 2006. Kemudian 2013 kurtilas, sekarang kurma ya. Nah, ini banyak singkatan-singkatan plesetan yang sebetulnya berupa kritikan, tapi kritikan itu harusnya kita terima. KTSP, kurikulum tidak siap pakai. Nah, gitu ya. Kurtilas, kurikulum yang tidak jelas gitu ya. Karena sebetulnya sampai sekarang itu belum bisa diimplementasikan dengan baik itu kurtilas itu sebetulnya. Ya, sebetulnya saya kebetulan mengampu mata kuliah perencanaan pengajaran, itu bagaimana mengembangkan ya KD ke dalam indikator, dikembangkan menjadi tujuan, dilaksanakan di dalam pembelajaran, kemudian dikembangkan lagi menjadi kisi-kisi dalam evaluasi, itu belum duduk gitu ya. Ini belum duduk. Nah, sesuatu yang belum duduk tiba-tiba ini nanti akan ditransformasi juga dengan kurikulum merdeka. Nah, nanti juga kita bisa bahas itu. Yang mana yang mau dikaji di dalam PPG. Gitu ya. Ini challenge buat dosen dan guru pamong. Baik, saya masuk yang pertama. Ini mungkin sudah pernah diberikan ya ketika orientasi. Ya. Jadi ruhnya sebetulnya ya kita tidak bisa bergeming dari 3 hal. Ya. Ada pendalaman materi, ada pengembangan perangkat, ada praktek. Ya. Nah, materi ini harus disadari bersama sebetulnya karena diakui atau tidak diakui, guru itu mengalami 2 defisit kompetensi. Monggo kalau guru mau protes boleh. Mahasiswa nih terutama sekarang mahasiswa PPG Rajab kategori 1. Ya, defisit kompetensi guru 1, metodologi pedagogi. Itu ya.
Jadi ngajar itu pokoknya ya kalau gini aja bisa, kenapa harus repot-repot? Sehingga kalau saya nanti berkunjung ke rumahnya guru, yang saya lihat adalah koleksi literasinya dengan koleksi tasnya banyak mana. Itu kalau ibu guru. Ya, kalau ibu guru itu. Biasanya koleksi tas itu jauh lebih banyak daripada koleksi literasi bukunya. Jadi di rumah tuh bukunya ya cuman buku paket gitu ya, tapi koleksi tasnya tuh yang Hermes ada ya, walaupun KW gitu ya, yang lain-lain ada gitu ya. Lebih banyak ya, lebih banyak mana koleksi sepatunya dengan koleksi bukunya. Nah, ini challenge juga buat kita. Yang kedua adalah defisit kompetensi profesionalnya, materinya. Jadi materinya tidak disesuaikan dengan kontekstual kekinian. Ya, sekarang sudah zamannya abad 21 gitu ya, yang orientasinya yaitu ke OECD. Medianya sekarang gitu ya, yang dibutuhkan itu adalah paling rendah ya, paling rendah. Augmented reality itu paling rendah. Ya. Kemudian ada virtual reality, kemudian ada artificial intelligence. Nah, itu harus ke sana. Nggak bisa lagi kita menggunakan media-media yang tidak berbasis kekinian dan future. Ya, kehidupan ke depan harus seperti apa. Nah, ini di pengembangan itu baru ini nanti dipraktekkan. Nah, di kurikulum PPG yang 2022 ini sekarang didesain dalam era transformasi ini menjadi satu kesatuan, menjadi satu langkah yang berurutan, ya. Jadi orientasi tentang guru masa depan itu nanti sudah Bapak Ibu terima ini ya, mahasiswa terima. Kemudian ada belajar mandiri, self-regulate learning. Ini yang terkadang problem bagi mahasiswa. Ya, kalau diminta belajar mandiri itu susah. Saya cukup mengamati di angkutan umum, yang paling gampang tuh angkutan kota, paling gampang. Ya, yang tempat duduknya tidak bernomor itu biasanya itu paling mudah. Itu kalau disuruh menempatkan diri duduk, itu biasanya paling dekat pintu. Nah, disuruh geser nggak mau. Ya, apalagi juga kita paling tidak bisa antri. Ya, paling tidak bisa antri. Berarti memang ini perlu apa ya? Perlu pemaksaan. Jadi mengubah budaya itu ternyata melalui 5 tahap. Ya. Dipaksa, terpaksa, biasa, kebiasaan, budaya. Nah, ya. Jadi PPG ini dipaksa ini. Bapak dan Ibu kalau tidak dipaksa nggak akan mengalami kondisi terpaksa. Akhirnya akan menjadi biasa, kebiasaan dan menjadi budaya. Ya, 5 langkah itu. Nah, yang belajar mandiri ini sekarang dipaksa dan terpaksa, ya, supaya biasa, ya, supaya biasa yang belajar mandiri. Paling susah kok belajar mandiri itu ya. Kesadaran dan sebagainya ternyata menyadarkan orang sadar itu lebih susah daripada menyadarkan orang pingsan. Nah, kalau orang pingsan kasih amonia, kasih pemicu sadar, tapi kalau orang sadar disadarkan nggak bisa, susah, gitu ya. Nah, termasuk bagi Bapak Ibu guru yang punya mobil nih, kalau guru era sekarang kan punya mobil nih, fungsi jendela kadang nggak sadar kok dia. Jendela itu bukan fungsinya tempat buang sampah. Jadi nggak menjamin bahwa yang sudah punya jendela itu tahu fungsi jendela, nggak jaminan. Itu kemandirian. Baru di pembelajaran, baru terakhir nanti adalah portalnya uji kompetensi mahasiswa PPG. Nah, pembelajaran inilah yang ditransformasikan menjadi 9 langkah. Ya, urut, ada identifikasi masalah, ada eksplorasi penyebab masalah, ada penentuan penyebab masalah. Nah, masalah ini jangan semata-mata dari sisi siswa, tapi juga dari sisi guru. Ya, apa gurunya nih yang bermasalah? Ya, jadi jangan nanti Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru ngomong. Jadi ada 2 sisi di dalam kelas itu. Ada masalah yang dari kelas, dari siswa, ada masalah yang dari gurunya sendiri. Jadi guru kita juga banyak masalah juga. Nah, kemudian baru yang di pengembangan perangkat yang kata Bu Dekan, kita nanti hari Rabu ya, kalau tidak salah sudah mulai masuk di pengembangan perangkat. Ini pertanyaan pertama yang mau dikembangkan mana ini? Kurtilas atau kurma? Ya. Ini nanti kita berikan satu challenge atau satu alternatif solusi. Ya.
Nah, ini eksplorasi alternatif solusi. Dari sini sudah ada solusinya gimana ya? Baru kita tentukan solusi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, 9 langkah itu kalau dirangkai sebetulnya itulah ruhnya penelitian tindakan kelas sebetulnya. Yang selama ini menjadi momok bagi para guru yang sudah golongan 4A. Jadi 4A 12 tahun nggak apa-apalah. Ya, karena nggak mau untuk melakukan 9 langkah ini dan melaporkan hasilnya, ya. Nah, termasuk nanti ada refleksi dan tindak lanjut, ya. Sebetulnya ini sudah kita lakukan, ya, hanya sekarang kita tegaskan. Tidak ada yang betul-betul belum pernah ada, semuanya sudah pernah ada, cuma sekarang kita coba transformasikan lewat penegasan-penegasan. Sehingga ini menjadi satu model, ini suatu desain. Nah, desain ini Bapak dan Ibu sebetulnya asli Indonesia, saya buka. Nah, ini nanti satu ya. Nah, ini yang paling susah nanti problemnya bagi Bapak dan Ibu dosen, ini mengontrol yang 8 ini. Terutama nomor 8. Ya, nomor 8 nih, computational thinking. Ya. Terutama yang literasi dasar untuk PGSD dan PG PAUD. Ya. Lintas mata pelajaran untuk yang non PGSD dan PG PAUD. Nah, yang teknologi baru ini tinggal update, gitu ya. Sebenarnya tinggal update. Nah, selama ini kita kan ini yang saya sindir tadi, kita update status sih oke, gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang update ilmu kok jarang, gitu ya. Kalau update status rajin banget, gitu. Nah, Bapak dan Ibu sebetulnya ini Indonesia banget, gitu ya. Jadi jangan disangka ini produk luar. Nih. Ini kerangka ekologi, ya. Kerangka ekologi juga ini filosofinya dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Jadi kita bisa lihat Bapak dan Ibu bahwa PPG itu dikembangkan antara nature dan nurture, ya. Yang pertama benihnya harus baik, ya. Kemudian lahannya juga baik, petaninya juga harus bagus, dia akan tumbuh baik. Nah, kalau benihnya nggak baik, ya ini nanti akan saya berikan ini implementasinya di mana ini antara PPG Daljab dengan Prajab misalnya. Kalau lahannya tidak baik, benihnya tidak baik, ya tumbuhnya nggak baik. Nah, itu sekarang yang disorot kita tuh bahwa guru kita bla bla bla. Jadi kayaknya guru nggak pernah baik, gitu ya. Karena begini, gitu ya. Nah, ini yang menurut Ki Hajar seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, benihnya bagus, ditanam di lahan yang baik oleh petani yang baik dengan cara yang tepat. Cara tepat, ya. Inilah desain pembelajaran PPG. Yang setiap tahun sejak 2017 selalu mengalami inovasi. 2017, 2018, ya kita sudah menggunakan blended, ya blended learning. 2019 blended plus flipped learning, ya kita masih menggunakan Brightspace dari Kanada waktu itu learning management systemnya. Era COVID memaksa kita mau tidak mau, suka tidak suka, tahun 2020 full daring. Jadi nggak ada blended. Kelemahan kita dulu waktu blended itu luringnya oke, daringnya agak-agak agigi ya, agak-agak gimana gitu ya, kalau sudah pakai daring gitu ya. Tapi 2020 ternyata bisa kok. Nah, petaninya handal, dosen dan guru pamong ini tidak sembarangan diseleksi ya. Jadi tidak semua dosen itu bisa mengajar di PPG, ada kriteria tertentu. Tidak semua guru pamong juga bisa mengajar PPG. Yang jelas yang tidak boleh dilanggar, dosen dan guru yang mengajar itu harus sudah tersertifikasi. Sangat lucu kalau dosen yang dan guru pamong belum tersertifikasi, kok mengantarkan orang mau sertifikasi. Ini sama saja kita diantarkan oleh seorang pilot yang tidak tahu medannya yang mau dituju. Ya, nah, kita mau diantar ke satu daerah, tapi sang pengantar itu belum pernah tahu daerah itu kan sama-sama buta nanti. Ya. Lahannya baik. Dari sekian 425 atau 426 LPTK itu hanya 78. Nah, ini terseleksi. Makanya Muhammadiyah Malang ini termasuk LPTK yang terseleksi. Terima kasih untuk Muhammadiyah Malang ini ya. Dosennya, kemitraannya gitu ya. Benihnya bagus. Ini hanya berlaku untuk mahasiswa PPG Prajab. Yang PPG Daljab ini juga dipilih yang benihnya bagus gitu ya, yang kira-kira memang bisa dipacu ya untuk menjadi guru profesional. Maka ada seleksi akademik. Ya. Jadi pernah mungkin
saya juga mendapat keluhan, Pak, saya sudah 3 kali mengikuti seleksi akademik kok nggak lulus gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya. Atau sudah lulus seleksi akademik ikut PPG, UP-nya nggak lulus-lulus gitu ya. Nah, juga nanti kita lihat di desain saya di belakangan. Baik, filosofi PPG ini dikembangkan. Ini milik Indonesia. Ya, milik Indonesia banget. Ya, supaya nanti dosen, guru pamong, juga mahasiswa PPG tahu ya. Nah, ini loh Indonesia. Gitu ya. Jadi jangan dicap ini mungkin kita adopsi dari mana. Enggak, kita kembali back to nature. Kita punya kok pendidikan yang lebih bagus ya. Sekarang yang namanya boarding school segala macam itu kan sebetulnya pola-pola lama ya, sekolah berasrama. Hanya namanya menjadi berbeda ya. Jadi berbeda. Baik. Sehingga ini loh model PPG kita, ada pembangunan manusia, ada merdeka belajar saat ini gitu ya, ada revolusi industri, ada ekosistem. Sehingga guru itu harus membangun hubungan ya dengan sekolah, dengan dosen gitu ya. Nggak bisa kita tuh sendiri. Ya. Dan proses ekosistem itu yang sudah terbangun dengan baik adalah pendidikan profesi dokter. Sehingga Bapak dan Ibu guru pamong itu adalah dokter yang bertugas di rumah sakit. Bapak Ibu dosen adalah dokter yang kebetulan bertugas di kampus. Nah ini kesetaraannya ada di sana. Bapak Ibu guru itu dokter di rumah sakit. Bapak Ibu dosen adalah dokter yang ada di kampus. Ini dalam pendidikan profesi dokter. Nah di PPG, Bapak Ibu dosen itu adalah yang membimbing di kampus, Bapak Ibu guru lah yang nanti diminta mendampingi untuk di sekolah. Jadi ada kesetaraan dalam pendidikan profesi. Hanya kalau mahasiswa PPG prajabatan itu disiapkan dulu, profesional dulu, baru berprofesi sebagai dokter. Beda halnya dengan yang mahasiswa PPG dalam jabatan. Yang mungkin saat ini masuk ya, sudah berprofesi sebagai guru, baru disertifikasi. Dan ini hanya ada di Indonesia. Sudah menyandang sudah melaksanakan tugas-tugas keguruan, tapi belum memiliki sertifikat kelayakan sebagai guru. Jadi kalau ibaratnya dokter, sudah terjun di rumah sakit, sudah nyuntik, tapi belum dokter, masih estet. Nah, sarjana kedokteran yang sudah melaksanakan tugas-tugas profesi dokter. Maka kita coba ini dengan PPG dalam jabatan. Nah, ini desainnya Bapak dan Ibu. Baik. Nah, strategi inovasinya. Ada apa sebetulnya di balik desain yang 9 langkah tadi? Baik, kita lihat ini apa inovasi. Nah, 1. Kontekstual sekarang smart manufacture. Ya. Jadi sekarang semuanya sudah robotik. Jadi pembelajarannya tentunya harus mengacu ke sini. Kebetulan saya sebagai orang vokasi gitu ya. Ini bagaimana kita pada era revolusi industri 4.0 gitu ya. Sekarang semuanya serba digital. Ya. Jadi nggak ada lagi sekarang kita, ini satu kritikan juga. Kalau dulu di awal-awal, teknologi seakan-akan dilarang. Ya. Teknologi itu adalah netral. Jadi positif, jadi negatif, tergantung user. Mendukung atau justru kontradiktif dengan tujuan pembelajaran, tergantung dari user. Ya. Sehingga dengan adanya tantangan abad 21, ya di mana medianya itu adalah augmented reality, virtual reality, HP itu adalah kelengkapan di dalam pembelajaran. Jadi sudah tidak pada tempatnya melarang siswa untuk membawa HP. Hanya bagaimana HP itu difungsikan untuk tugas-tugas pembelajaran, untuk siswa belajar. Gitu ya. Nah, era COVID ini ternyata memberikan pengertian. Ternyata orang tua banyak yang ngeluh ya. Nah, orang tua tuh banyak yang ngeluh, gimana nih mendampingi anaknya belajar. Padahal itu baru mendampingi satu anak dan itu anak kandung. Padahal guru itu mendampingi 32 siswa dan bukan anak kandungnya semua. 32 karakter. Nah, begitu beratnya tugas guru memang. Ini smart. Nah, kemudian learning digital. Sehingga Bapak dan Ibu guru nanti diminta untuk rekam kegiatannya. Gitu ya. Ketika peer teaching direkam. Nah, kalau nggak ada COVID, nggak ada era daring, nggak akan muncul ini. Sehingga ini kan dipaksa ini. Direkam. Diedit. Jadi pembuatan video itu merupakan satu keniscayaan. Ya, karena itu digital.
upload di YouTube, nah, buat konten. Jadi dengan adanya PPG nanti Bapak dan Ibu guru bisa buat konten, ya, sehingga semua digital media itu nanti diintegrasikan di dalam PPG. Sehingga kenapa di PPG ini nanti Bapak dan Ibu harus ada literasi, bahwasanya guru bukan satu-satunya sumber belajar, tapi salah satu sumber belajar. Karena siswa silahkan untuk browsing, untuk berselancar, ya, mencari literasi-literasi baru. Dan guru juga dalam mahasiswa PPG kategori 1 ini diminta ya untuk akrab dengan media, ya. Sehingga itu bukan membebani, itu dalam rangka dipaksa dan terpaksa. Karena era sekarang itu memang harus bisa menggambarkan situasi di sekolah Bapak dan Ibu itu bisa dilihat dari mana. Nah, bentuknya apa? Video. Seperti apa Bapak dan Ibu mengajar? Tidak perlu lagi dosen turun ke sekolah Bapak dan Ibu. Cukup dengan era teknologi informasi dan digital. Sehingga Bapak dan Ibu memang harus menyesuaikan bagaimana nanti Bapak dan Ibu mengirimkan seperti apa peer teaching Bapak dan Ibu di sekolah, ya, itu dalam bentuk video. Karena ini memang satu tuntutan sekarang gitu ya. Termasuk presentasi juga banyak ya yang sudah by video. Ini learning with digital, kita nggak bisa menolak. Dan ini medianya salah satunya adalah yang paling murah dan paling mudah adalah menggunakan perangkat HP. Ya, syukur dengan laptop. Ya. Nah, di sini mungkin tantangannya adalah ketersediaan jaringan internet di Indonesia, disparitasnya masih sangat, bedanya itu masih sangat tinggi. Ya, disparitasnya itu ini yang mungkin menjadi problem kita di Indonesia. Baik, nah tren pembelajaran ke depan nih. Jadi kalau ada yang larang-larang HP, tolong dilihat. The future of learning is mobile. Jadi dimanapun kita bisa belajar. Gitu. Ini falsafahnya Ki Hajar Dewantoro dalam teknologi digital. Jadikan setiap tempat itu sebagai sekolah. Jadikan setiap orang itu sebagai guru. Itu Ki Hajar. Jadi di mana kita berada, itulah sekolah. Ya. Jadi pembelajaran itu open, nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Jadi saya sendiri sebagai dosen, sekarang silakan browsing tentang augmented reality, apa yang bisa Anda peroleh di sana. Kita diskusi, langsung kita terapkan. Nah, di sana betul-betul kita sebagai teman karena sama-sama belajar. Ini ada visual, nah, ini ada augmented di sini. Ya. Nah, kemudian pembelajaran itu mungkin ke depan itu betul-betul memang person gitu ya, jangan tergantung dengan orang lain. Ya. Kemudian pembelajaran itu juga sangat membutuhkan ya, hubungan dengan orang lain. Nah, ini literasi baru nih, ini tantangan kita yang masih lemah. Ya, jadi kalau kita bicara literasi itu bukan hanya buku, ya, tapi kalau data mau tidak mau kita baca jurnal terkini. Nah, jadi HP dan sebagainya ya, kalau memang ini Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu dosen, guru pamong maupun mahasiswa, tolong lihat big data ini seperti apa sekarang, sehingga kita jangan tertinggal dengan data. Kita sekarang tuh bicara fakta data, bukan lagi bicara intuisi, apalagi persepsi. Literasi teknologi sekarang apa sih yang sedang berkembang? Kan coding ini sekarang. Mau tidak mau, suka tidak suka, baik ya kita buat seperti ini. Literasi manusia, bagaimana hubungan antar kita tuh terbuka sekarang. Apa yang terjadi di Papua itu sekarang dalam waktu bilangan detik sudah bisa kita ketahui. Dan Bapak dan Ibu, ini adalah long life education sebetulnya ya, bahwa kreatif, komunikatif, kolaboratif, critical thinking itu bukan barang baru. Ya, sekarang dipertegas ya, bahwa itulah long life education. Ini Bapak dan Ibu. Nah, ini yang abad 21 nih. Tantangannya nanti bisa dibaca. Ya, learning and innovation skill. Itu ada nanti di dalam desain. Sehingga memang desain PPG itu syarat ya dengan future, seperti apa tugas guru masa depan. Ya, ada masalahnya, ada komunikasinya, harus membangun kerjasama, ada kreativitas, dan ada inovasi. Media teknologi, ya semuanya. Sehingga kita Vicon, gitu ya, pakai link, nah, kemudian direkam. Nah, semuanya begitu memang. Ya. Ini adalah era teknologi informasi. Kemudian career and life skill, ya, sehingga kita hanya melihat kontekstualnya dalam kehidupan. Ya, kalau dulu mungkin kita belajar, ini saya contohkan sederhana, 3X tambah 4Y,
tambah 5 sama dengan 0. Hitunglah X, hitunglah Y. Kalau sudah ketemu, apa mananya dalam kehidupan? Apa mananya X dan Y itu dalam kehidupan? Ini namanya kontekstual. Sehingga problem di guru itu, ya, 1, ada 4 gitu ya, masih ada materi-materi yang dianggap sukar. Ya, sukar nih mengajarkan sehingga kadang dilewati. Masih ada materi-materi yang miskonsepsi, salah konsep. Nah, ini bahaya ini. Kemudian kita masih belum familiar dengan teknologi. Yang keempat, ya nanti boleh diprotes nih Bapak dan Ibu guru, ini yang berusaha diperbaiki di dalam desain pembelajaran PPG. Mari kita berikan contoh-contoh kontekstual, ya, contoh-contoh nyata, jangan contoh yang diawang-awang. Jadi why itu harus dijawab, ya, why itu harus dijawab. Makanya ada istilah HOT, High Ordinary Thinking Skill. Kenapa demikian? Jangan cuma apa. Kalau apa kan dihafal. Mengapa demikian? Itu, ya. Nah, generasi, saya lihat ini nanti fokus pada siswa ya Bapak dan Ibu mahasiswa kita ini yang kategori 1 lihat. Ya, TIK berkembang, ya. Kita hidup di zaman digital, nggak bisa ditolak ini. Sudah semua serba digital. Makan pun ternyata digital. Dan warung digital masa lalu adalah warung Tegal. Saya sering membuat satu peristiwa. Warung Tegal itu sebelum lahirnya TI, teknologi informasi, sudah digital. Karena saya cukup masuk ke warung Tegal dan saya tekan kaca etalase makanannya itu, saya tunjuk, pedagangnya memberikan itu ke saya dan diberikan. Itu namanya warung digital, itu warteg gitu ya. Jadi cukup dengan touchscreen. Nah, touchscreen itu, jadi etalase warteg itu touchscreen. Nah, kita bisa lihat, ya, ini sudah terkoneksi. Nah, ini calon-calon siswanya Bapak dan Ibu yang kategori 1 nih. Sudah generasi Z. Ya, sekarang ini generasi Z. Nah, saya coba buka sedikit, ada generasi X, Y, Z. Nah, yang sekarang balita itu adalah generasi alpha. Nah, ini diperlukan kebijakan dari para orang tua dan para guru, ya, serta dosen. Yuk kita lihat. Ini alpha, ya. Nah, sekarang kan dulu tidak pernah terbayangkan kalau kita bisa video call. Kita telepon, bisa saling bertatap maya. Ya, kalau dulu cuma mendengar suara. Nanti akan pada generasi alpha itu membuka pintu cukup dengan kedipan mata. Kalau dulu yang ada di film. Ini akan menjadi kenyataan. Baik, ini ada generasi X seperti apa metamorfosanya. Ini tahunnya, nanti bisa dilihat. 66, ya, 9, kemudian ada 76, ya, per 10 tahun gitu ya. Yang sekarang tuh 2012 sampai 2022. Nah, kita lihat. Ini generasi X. Bu Iin, Bu Trisakti mungkin termasuk di generasi ini. Ya. Sehingga kadang-kadang kalau menasihati putranya yang generasi Y, mental. Itu kan zaman Bapak sama Ibu. Zaman sekarang beda. Nah, kalau yang dulu itu bekerja untuk hidup. Jadi bukan hidup untuk bekerja. Kehidupan adalah pekerjaan. Ya, pribadi, keluarga cenderung seimbang. Ya. Sehingga generasi X itu tidak pernah punya kebiasaan buka mata, buka HP, nggak pernah. Buka mata, lihat apa yang harus saya kerjakan hari ini. Tapi kalau sudah masuk ke generasi Y, generasi Z, begitu buka mata, buka HP. Ketinggalan HP itu menjadi masalah besar bagi generasi Y maupun generasi Z. Mau protes boleh, ya, tapi itu kenyataan. Nah, ini yang saya katakan generasi Y, ya. Jadi sudah mulai nih. Ini yang lahiran tahun 81 sampai 94, ya. Nah, kemudian saya teruskan. Kok macet deh? Nah, nih. Nah, saat ini generasi Z nih. Peralihan dari generasi Y. Pokoknya sebuah instan deh. Nah, sekarang kan bagi Bapak Ibu yang generasi X bisa dilihat ini putra-putrinya kuliah itu kan cuma pindah tidur. Beda dengan waktu Buin kuliah dulu gitu ya, masak sendiri, kemudian nyuci sendiri. Kalau sekarang enggak, makan bisa diantar, gitu ya, laundry bisa dijemput. Nah, pokoknya instan semua, gitu ya. Makanan juga fast food, gitu ya. Nah, ini kan sekarang semuanya pokoknya teknologi. Jadi begitu diminta untuk memberikan pendapat, maka sibuk browsing.
memperhatikan mahasiswa-mahasiswa. Sekarang saya sudah memperhatikan mahasiswa, gitu ya. Sehingga sebetulnya pola itu saya atasi dengan flip learning. Baca, besok kita akan kuliah ini. Browsing malam ini. Nah, besok kita tinggal diskusi ya. Bukan saat itu. Nah, sekarang ini nih calon siswa-siswa kita masa depan ini. Nah, anak kita yang balita-balita, ini cucu-cucunya mungkin yang sekarang generasi X, itu main YouTube, main menggerakkan Android, canggihnya minta ampun. Ini adalah generasi Alpha. Sekarang sedang balita nih. Mungkin sekarang juga ada yang PAUD, ya. Mungkin sekarang ada yang di taman bermain. Inilah calon-calon yang akan dihadapi oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, kalau Bapak dan Ibu guru nanti tidak update, ya susah gimana. Nah, ini loh. Teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran guru. Namun guru yang tidak menguasai teknologi akan ditinggalkan oleh tuntutan zaman. Selesai, game over. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu tidak menguasai LMS, pembelajarannya mungkin tidak digital, medianya juga masih media flip chat, ya akan ditinggal gitu. Sekarang sudah bukan zaman itu lagi, gitu ya. Oke, sekarang terakhir nih, lulus PPG guru profesional. Masih berapa waktunya? Saya takutnya melampaui ini Pak MC. Lanjut Pak Dokter. Masih banyak Bapak waktunya. Lanjut. Oke. Baik, apakah lulus PPG itu guru profesional? Ya, ini pertanyaannya. Ya. Yo, ini guru profesional nih. Waduh, bahasanya ini bahasa dewa. Kalau saya ngomong bahasa dewa. Kira-kira supaya Bapak dan Ibu juga apa yang ada di desain itu sebenarnya mengacu ke sini. Guru profesional adalah guru yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu ya. Jadi kalau yang namanya guru ini, jadi kalau misalnya profesinya bukan guru gitu ya, ketahuan selingkuh, itu kayaknya masyarakat nggak akan menghukum sosial. Itu ketahuan selingkuh, tapi begitu pendidik yang selingkuh, hukuman sosialnya jauh lebih berat. Karena memang guru profesional seperti ini. Menguasai materi ajar, kunci ya, ini yang namanya profesional, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan memesona. Ya, ini terjadi tarik ulur dulu. Kok memesona? Ternyata kita salah ya selama ini ya. Awalan ditambah kata dasar yang hurufnya P, itu pasti P-nya luluh, adanya M. Ya. Pukul, memukul. Nah, gitu ya. Pahat, memahat. Begitu pesona, kok mempesona. Nah, ini kemarin terjadi. Seperti apa sih guru memesona itu, Bapak dan Ibu, atau dosen memesona? Itu sama dengan, mohon maaf, ini hukum dasar dalam fikih di umat Islam. Ya, jadi ada guru wajib, ya, ada guru sunnah, ya, ada guru makruh, ada guru mubah, ada guru haram. Ini memesona. Memesona itu kalau Bapak guru hadir di sekolah, siswanya senang. Begitu gurunya tidak hadir, sedih siswa itu. Nah, kebalikan, ya, kontradiktif yang tidak memesona itu. Begitu gurunya hadir, siswanya sedih. Lah, lo lagi mak lampir hadir, gitu ya. Nah, ini Pak apa gitu ya. Kita sebetulnya Bapak Ibu guru sudah digelari macam-macam oleh murid kita. Gitu ya. Tapi begitu hadir, sedih siswanya. Begitu nggak hadir, hore, mak lampir nggak ada hari ini, aman kita. Nah, gitu ya. Termasuk Bapak Ibu dosen, jangan-jangan juga nanti kita sudah punya gelar di mahasiswa ya. Memesona itu. Jadi kehadiran kita tuh betul-betul ditunggu dan dinanti. Ya, oleh murid, dalam hal ini adalah siswa maupun mahasiswa. Berwibawa, tegas, ikhlas, serta disiplin yang mampu mendidik. Nah, ini nanti ada lagi ya. Membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi TIK terkini dan masa depan, future. Ini loh yang harus kita cermati bersama. Nah, kalau terkini aja susah, apalagi masa depan. Ya, ini guru profesional. Nah, sehingga guru itu menurut William Arthur ada 4. Ya, Bapak Ibu masuk yang mana? Mediocre teacher tells. Good teacher
explains. Superior teacher demonstrate. Great teacher inspires. Bapak Ibu yang mana deh? Silakan, ini Bapak Ibu yang bisa mengkategorikan, gitu ya. Mau mediocre, mau good, atau superior. Nah, dulu zaman saya SD, Bapak dan Ibu, guru saya good. Karena begitu dia menjelaskan, saya termangu-mangu. Luar biasa Bapak ini, gitu ya. Kancil dan buaya. Nah, gitu ya. Sampai sekarang saya masih terkenang gitu ya. Tapi berkat beliau-beliau lah saya bisa jadi seperti ini. Ya. Zaman itu memang seperti itu. Dan guru pada zaman saya SD itulah terbaik di zamannya. Akan sangat berbeda dengan tuntutan guru masa depan. Jadi jangan pernah Bapak dan Ibu, guru ini pesan menceritakan zamanku dhisik le bedo mbah gitu ya. Saiki zamane sudah Pizza Hut. Nah, zamane Simbah dhisik Timul, beda mbah. Nah, itu ya. Terkadang kita menuntut ke zaman yang ke belakang. Apakah zaman itu tidak baik-baik, tapi pada zamannya. Maka tidak salah Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ali bin Abi Thalib. Jangan pernah mendidik anak kita tuh yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi kalau adik-adik yang sekarang itu kan mungkin lagu-lagunya beda nih, gitu ya. Jadi jangan lagi diceritakan, mungkin kalau Bu Trisakti nanti dulu Mas kenal Iis Sugianto, gitu ya, Rinto Haraba, ya, anak sekarang nggak kenal itu, gitu ya. Nggak kenal, itu kan zaman kita, gitu ya. Nah, ya sekarang pokoknya setidaknya Noh, gitu ya. Dari mana nama Noh? Nah, kita bisa filosofikan Noah itu bahasa Ibrani. Itu sebenarnya adalah dalam bahasa Arab Nuh. Berarti grupnya Ariel itu adalah terinspirasi dari Nabi Nuh. Nah, begitu gitu ya. Baik. Nah, sekarang ini Bapak dan Ibu. Ini saya sedikit cerita. Kita pengen loh guru profesional. Tapi ternyata masalah kita secara nasional itu ada di sini. Ya, ini problematika kita untuk menghasilkan guru profesional masa depan, baik di Prajat maupun di Daljat. Ini saya kalau pakai bagan ini agak ngeri-ngeri sedap, tapi ini saya harus bicara apa adanya. Inilah yang terjadi fenomenanya supaya dosen juga memahami, guru pamong, mahasiswa juga memahami. Jadi jangan disampai PPG ini kapan selesai ya, Daljab ya terutama ya, Daljab. Karena sebenarnya PPG Daljab itu harusnya tidak ada, ya karena tuntutan undang-undang. Kita terlanjur, itu tadi, ibarat dokter terlanjur di rumah sakit, nyuntik, tapi belum dokter, dia masih sarjana kedokteran. Guru adalah sarjana pendidikan, sudah mengajar, nah, mestinya dia adalah GR, maka lulusan PPG itu nanti SPD GR, ST GR, nah, karena satu-satunya profesi yang boleh dari segala disiplin ilmu S1 cuman guru. Dokter harus S1-nya sarjana kedokteran. Angkutan, S1-nya harus sarjana akuntansi. Notaris, sarjananya harus hukum. Guru, sarjana pendidikan, S1 non-dik, D4. Terutama di bidang saya, boleh jadi guru. Tapi di belakangnya nanti akan ada titik GR. Oke, nih. Saya ini mengadopsi dari Prof. Muklas, ya, sama-sama orang vokasi, senior saya, guru saya. Ini ibaratnya ini tangki air. Ini yang sekarang. Kenapa lahir PPG dalam jabatan? Karena sudah terlanjur jadi guru tapi belum profesional. Akhirnya agak keruh. Ini loh yang dipotret selama ini. Termasuk PLPG itu dipotret, gitu ya. Nah, kenapa PLPG dipotret kok tidak menghasilkan guru profesional? Ya, apalagi portofolio ya. Karena portofolio itu memang tidak ada update pengetahuan, hanya mengumpulkan bukti-bukti masa lalu. Dulu di PLPG, kalau masih ingat 2006 ada jalur portofolio. Lah gimana memang nggak ada update materi? Ini sayanya dipotret yang sekarang di highlight bahwa sertifikasi lewat jalur portofolio tidak mengubah performa guru. Benar, portofolio gimana mengubah? Ya, PLPG. Ya, 9 hari. Gimana 9 hari menjadikan guru profesional? Yang bisa mengubah dalam waktu singkat kebiasaan itu adalah 35 menit kalau kita ada di Batam.
35 menit berubah. Silakan Bapak Ibu guru nanti membuktikan. Berangkat dari Batam menuju Singapura. Kebiasaan kita berubah begitu kita mendarat di Singapura. Kita akan menjadi orang yang hati-hati dalam membuang sampah, gitu ya. Hati-hati dalam meludah, hati-hati di dalam memoto, gitu ya. Kita kan begitu balik lagi ke Batam, sama, buang sampah ya pokoknya ada tempat kosong, buang. Meludah ada tempat kosong, buang. Ya, moto dimanapun tempat, di mana bumi dipijak, di situ kita berkoda. Di Singapura jangan coba-coba fasilitas umum difoto. Ya, nah, ternyata 35 menit karakter kita berubah. Lewatnya apa? Regulasi. Dipaksa. Akhirnya melakukan terpaksa. Akhirnya menjadi kebiasaan. Biasa dan akhirnya menjadi kebiasaan terus budaya. Budaya bersih itu susah. Ya, ternyata saya juga baru tahu Bapak dan Ibu, urusan toilet itu diurusi kementerian itu kalau di Singapura. Nah, urusan toilet kita kan yang ngurusi itu kan sedot WC ya. Kalau saya kementerian loh. Nah, sedot WC itu nggak ada kementeriannya kalau di tempat kita. Nah, PPG dalam jabatan, kita coba untuk mengurai supaya air keruh itu jadi bening. Cuman seleksi alam nanti yang akan berbicara, akan ada air bening yang mengalir, akan ada air yang keruh. Nah, di PPG dalam jabatan itu yang akan mengalir nanti adalah air bening. Yang air keruh tetap ditahan di sini. Jangan keluar. Nah, yang keluar guru TP namanya. Guru profesional TP. Yang di dalam guru tanpa profesional tapi juga TP. Memang agak sakit di telinga. Yang keluar di PPG dalam jabatan adalah guru profesional dengan tunjangan profesi. Tapi yang berada di dalam itu tetap guru. Karena tidak profesional juga TP. Tunggu pensiun. Ya, sama-sama TP-nya kan. Kalau yang keluar nanti tunjangan profesi, kalau di sini tunggu pensiunnya. Nggak bisa lagi, makanya kalau sudah ada 6 kali UP, saya selalu mengatakan mungkin Bapak Ibu kurang cocok untuk menjadi guru. Mungkin kepala dinas pendidikan lebih cocok atau anggota dewan. Nah, cobalah ya. Sebelum pensiun nanti cari pelabuhan nanti gitu ya untuk menjadi anggota dewan. Mungkin lebih pas ya profesinya itu. Nah, ini PPG dalam jabatan. Nah, airnya itu yang masuk jangan lagi kotor, harus air bersih. Makanya ada PPG prajabatan. Guru yang sudah IP-nya harus 3 nih S1 ini. Kalau nggak 3 nggak bisa masuk PPG. S3 inputnya, intake-nya harus bagus. Ya. Tapi Bapak dan Ibu ada permasalahan yang nambah ruwet. Masih ada guru peserta PLPG belum lulus UTS. Nah, ini harus juga kita jernihkan. Tapi kalau berbicara undang-undang sebetulnya saya bicara undang-undang bukan bicara humanis ya. Ya udah selesai nih karena undang-undangnya udah ganti kok. Tapi kalau humanis ini nanti